Itu kan ada mesin, ada transmisi ya. Betul. Di tengah-tengahnya kan ada konverternya. Nah, yang menjadi polemik kan konverternya ini nih. Oke. Nah, ini Pak Taufik. Nah, ini isinya adalah baling-baling turbin ya. Turbin ya. Wah, ini lock up-nya Pak Taufik. Ketika dia lepas seperti ini maka free. Kalau free dia bisa mutar, tapi kalau ngelok, kondisi dia ngelok seperti ini, kita putar. Putar semua rumahnya. Oh. Nah, karena dia platnya itu tadi menjepit. Nah, itu berarti mengakibatkan kampas itu tadi terkikis. Nah, kikisannya seperti ini Pak Taufik. Sebelumnya saya tuh mikir pada saat kita pindahin ke D, gitu ya. Nah, N D gitu ya. Nah, di sini tuh ada gigi itu loh. Kalau yang Matic ini enggak. Matic itu kampasnya yang bermain. Kalau gearnya itu dia enggak yang begitu gear dengan gear masuk gini enggak. Clok itu enggak. Ini yang harus diluruskan kelihatannya Mas. Jadi 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang saat ini berada di bulan September, ya kan? Yang ingin beli oli mesin mereknya PTT Lubricants atau PTT Oil dengan spek 020, 0530, 1030, 1040, kemasan 1 dan juga 4 liter. Teman-teman bisa membelinya di Tokopedia. Caranya gimana? Nih teman-teman nih. Kenapa harus di Tokopedia? Nanti kita sebutin. Ini teman-teman ketik dulu di sini PTT. Nah, pilih PTT yang toko yang PTT Lubricants Official. Nah, teman-teman misalnya ingin membeli oli dengan kemasan 4 liter. Nah, teman-teman bisa memilih sini, tambah keranjang. Nah, dari keranjang di sini ada yang menarik teman-teman. Teman-teman misalnya ingin mendapatkan potongan harga, pilih makin hemat pakai promo. Masukkan kode PTTL AHPedia. Terapkan. Nah, teman-teman langsung bisa mendapatkan potongan Rp50.000. Oke, hemat bukan? Selama bulan September. Segera masuk ke Tokopedia, kemudian borong olinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Ahpedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Kita lanjutkan yang viral-viral kemarin Mas Ardi, gimana? Lanjut lagi ya. Jadi kita bukan mencari perdebatan ya, tapi kita open minded lah. Oke, baik. Jadi kemarin kita punya konten tentang bagaimana posisi yang tepat di lampu merah untuk mobil Matic ya Mas Ardi. Ya. Ada yang N atau ada yang D. Kemarin kita buat konten berdasarkan data yang menghitung slip ya. Ya. Menggunakan apa itu? Konsul. Ya. Scanner lah. Scanner ya. Nah, sekarang kita mau ke yang lebih rinci lagi, biar Sobat Ahpedia yang kemarin sudah nonton dan ingin melihat lebih rinci lagi, seperti apa sih cara kerjanya Matic itu ya Mas ya? Oke. Pada saat di lampu merah, siap. Posisi D. Posisi D. Oke. Jadi kondisi ini pertama kita bukan untuk mencari perdebatan Pak. Ya, oke. Tanda kutip. Yang kedua memang sebelum saya menerangkan mana yang lebih baik saya jelaskan dulu Pak. Iya ya. Lebih baik saya jelaskan dulu apa saja komponen-komponen Matic. Kemudian sebelum kita masuk ke Matic sendiri, kita juga harus tahu di dalam sistem mesin itu kan ada mesin, ada transmisi ya. Betul. Di tengah-tengahnya kan ada konverternya. Nah, yang menjadi polemik kan konverternya ini nih. Kemarin nih. Nah, berbicara masalah slip rev. Ya. Nah, kita akan mencoba menerangkan cara kerjanya dulu, Pak. Pertama, mesin atau gaya putar dari mesin itu bisa sampainya ke roda itu karena melewati pertama konverternya dulu. Untuk masuk ke power atau putaran yang dari mesin itu tadi, itu akan masuk ke dalam transmisi melalui konverter dulu, Pak. Betul. Konverter ini itu sebenarnya adalah koplingnya. Oke, kita pahami bahwasanya konverter adalah koplingnya. Nah, bagaimana cara kerja konverter? Nanti akan kita sekarang aja deh daripada nanti ya. Langsung aja dulu ya. Langsung aja dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke Matic, kita masuk ke konverter dulu. Konverter Pak Taufik itu dia menempel dengan mesin. Betul. Ya, dia posisinya ini konverter. Nah, ini saya cabut dulu pompanya. Nih. Nah, ini konverter Pak Taufik. Ini ada olinya ya dalamnya. Ini konverter ini dia ada 1 2 3 4 baut. Ini Pak Taufik bisa lihat. Oke, benar. Ini yang terhubung dengan mesin. Jadi berapapun putaran mesin, konverter ini akan berputar sesuai dengan putaran mesin. Mesin 750 RPM kah?
konverter akan berputar 750 rpm. Nah, dia outputnya adalah di sini Pak Taufik. Oh, ini malah outputnya ya? Nah, ini outputnya dari dalam sini. Di sini ada dua gerigi ya. Gerigi tengah itu adalah ininya, pemegangnya. Ini pemegang ini. Nah, ini disebut sebagai reaktor. Ini pemegang. Yang kedua di sana ada outputnya. Susah Pak Taufik. Lihat. Kita buka aja gimana kue bolu ini. Kita buka kue bolunya. Oke, di sini Pak Taufik. Oh, udah ada kawan-kawan. Ini sudah versi masak. Saya masak. Ini sudah saya bawa ke bengkel bubut tadi. Saya buka. Sebentar. Oke. Nah, ini Pak Taufik. Nah, ini isinya adalah baling-baling turbin ya. Turbin ya. Turbin ini dengan casing luar. Jadi ini saya ilustrasikan seperti ini Pak Taufik. Nah, turbin ini dengan casing luar ini jadi satu. Ini jadi satu. Jadi berapapun putaran mesinnya, turbin ini akan berputar. Oke. Nah, apa sih fungsinya turbin ini? Turbin ini dia sebenarnya menghisap. Jadi menghisap area oli yang ada di sini, oli yang ada di sini terhisap sini. Nah, di sini ada namanya reaktor. Reaktor ini itu dia penggerak, pemegang, Pak. Jadi dia pemegang sini. Di sini ada pompa. Nah, pompa ini dia paten dengan rumahnya. Ini ada namanya reaktor. Ini dia fungsinya adalah sebagai Pak, yang menjadikan oli itu menjadi turbulensi di dalamnya. Oh iya. Ya. Setelah menjadi turbulensi, dikarenakan di sini dia berputar, maka dia akan oli tersebut akan lari ke arah luar sini. Betul. Outputnya adalah ini Pak. Ini output. Oh, ini outputnya. Nah, ini output yang masuk ke dalam input shaft transmisi. Di sana kelihatan Pak Taufik. Ini saya cabut dulu. Ini paten ya sebenarnya. Kondisi kerjanya dia paten, tapi dia bisa bergerak. Yang ini Pak Taufik. Nah, ini bisa bergerak, tapi dia paten karena dia terikat dengan rumah pompa oli. Oke. Nah, ini adalah outputnya. Ini output. Nah, outputnya dia bisa seperti ini, seperti dengan putaran konverter, bisa di bawahnya. Ketika di RPM-nya rendah, ini bisa di bawahnya. Nah, gini Pak Taufik. Ini saya cabut dulu biar tahu di dalamnya ada apa. Di dalamnya sini ada namanya lock up. Nih ya, lock up ini saya coba angkat. Wah, ini lock up-nya Pak Taufik. Ini yang menekan ini si paijo ini. Paijo. Menekan ini outputnya. Iya. Mohon maaf yang namanya paijo ya. Nah, posisinya ini yang menekan sehingga kondisinya ketika dia konverter ini dia muter seperti ini. Nah, di dalamnya ini dia turbinnya itu. Nah, turbinnya ini dia berputar gini Pak Taufik, maka dia akan terjadi hisapan dan dia akan melewati reaktor sini, oli. Nah, oli akan melewati reaktor, kemudian dia dari luar sini dia akan berada di sisi sebelah luar. Karena kan dia kan gaya sentrifugal ya. Dia pasti akan kelempar keluar. Nah, kelempar keluar dia akan melewati sini, kemudian akan menekan lock up yang ada di belakang tadi yang saya angkat. Kemudian ininya akan menahan outputnya ini. Oke, sehingga di sini teman-teman sekalian, ketika nah, konverternya ini posisinya seperti ini, teman-teman udah pada paham ya, bahwasanya kondisinya dalamnya sini itu dia dapat ini, yang reaktornya tadi. Saya copot lagi Pak. Ya. Pompa oli. Nah, ini dia dapat ini Pak. Ah, itu dia. Nah, dia seperti ini. Ini dia paten berhenti karena dia ini kan dibaut. Ini dibaut, dia stop seperti ini berhenti, tapi si konverternya kan muter. Konverternya muter, dia kondisinya di sini dia berputar sehingga dia dari putaran itu tadi terjadi tekanan ya, terjadi sentrifugal. Oli yang terjadi sentrifugal itu tadi mengangkat lock up yang ada di belakangnya. Lock up yang ada di belakangnya terangkat, ini jadi terhenti. Kalau ini terhenti, dia akan berputar seperti dengan putarannya konverter. Nah, slipnya itu yang di sini. Slipnya itu yang terjadi di sini. Ini yang kemarin kita bicarakan itu ya? Slip ref itu. Tapi, sebelum kita memastikan slipnya itu ada di sini, sebetulnya bukan ini pertama kali slip. Nah, seperti apa? Nah, ini akan kita jelaskan. Ini seru ini.
Ini ternyata bukan dia yang pertama selip ya? bukan. Ini konverter ya. Jadi konverter teman-teman sedikit banyak sudah tahu. Sudah tahu. Meskipun konverter ini kalau udah dibuka gini, dia misalnya mau dilas lagi, nggak Pak, bisa lagi ya? harus dibalancing. Oh. Harus dibalancing dan jarang. Biasanya ganti baru. Oke. Nah, kemudian ini apa? Ini adalah konverter. Kemudian ini apa? Ini adalah pompa oli. Matic. Jadi matic itu prinsip kerjanya adalah dia menekan piston berdasarkan dari tekanan oli. Tekanan oli, dia memilih sektor piston mana yang akan ditekan. Nah, itu nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Tapi di sini apa sih yang bisa menyebabkan si pompa oli ini digerak? Padahal di sini dia diem paten. Nah, itu yang membuat dia gerak adalah ininya, Pak. Di dalam sini ada lidah. Oh iya tuh. Nah ini teman-teman, lidahnya kelihatan? Kelihatan. Bentar nih Pak, kelihatan Pak. Mata saya, kameranya nggak tahu. Kelihatan Mas. Kelihatan ya? Iya. Tuh. Nah ini ada lidahnya ini. Ini lidahnya teman-teman. Lidahnya ini terhubung dengan ini. Oh begitu. Jadi ini berapapun putarannya dari mesin, itu putaran pompa olinya sama. Oh oke. Paham. Saya pasang dulu Pak. Nah, ini udah terpasang. Jadi berapapun putarannya ini ini misalnya yang berputar ini ya. Yeah. Karena ini dia terbaut dia. Ini tapi saya putar berbalik karena agak susah muter ini. Iya. Nah, gini ya. Nah, posisi seperti ini. Oke. Posisi seperti ini. Nah, di sini ada namanya input shaft. Nah, ini input shaft. Ini yang masuk ke dalam transmisi. Nanti penjelasannya seperti apa? Kita masukkan dulu biar fakta yang berbunyi. Waduh. Ini kondisi di dalam konverter Pak Taufik itu syarat dengan oli. Iya. Di dalam konverter harus ada oli. Betul. Kalau konverter nggak ada oli, lock up nggak ngangkat. Dia nggak akan mengunci output yang tadi, yang dia masuk ke dalam input ini tadi. Ini saya buka lagi Pak Taufik. Biar ingat lagi teman-teman. Nah, di sini adalah turbinnya Pak. Ini ketika dia konverter itu dia berputar, ini turbinnya yang memicu adanya gerakan ya. Oli di dalam. Ini adalah reaktornya, ini yang berhenti, yang stop, yang dapat pompa oli. Ini kayak gini ya. Oh salah, di sini Pak. Nah ini di posisinya di sini nih teman-teman. Sebelum ke ini. Nah kemudian ini adalah outputnya. Nah ini outputnya Pak ya. Ini posisinya outputnya tuh gini Pak. Nah, outputnya, inputnya dari matic itu masuk dapat outputnya ini. Dia berputar seperti ini. Jadi putarannya output ini dia berdasar gini Pak. Nah, gitu. Tapi dia bisa selip. Kalau seumpamanya lock up-nya itu tadi dia nggak ngangkat. Iya, nggak ngangkat ya. Nggak ngangkat. Nah, lock up-nya ngangkat itu tergantung berapa fluida yang masuk ke dalam konverter. Seperti itu. Paham ya? Ya. Seperti itu. Tapi ini syarat di dalamnya banyak oli maticnya. Nah, kondisi seperti ini misalnya mesin ini dia berputar 750. Iya. Nah, dia input shaft-nya itu berputar, Pak. Sama juga? Enggak juga. Tergantung tadi ini. Oh iya, oli tadi ya? Lock up-nya. Oh iya. Tergantung lock up-nya. Jadi belum tentu sama. Tergantung lock up-nya ya, teman-teman. Tapi yang jelas dia muter. Karena ini dengan kondisi yang olinya tidak banyak saja, saya putar pakai tangan saja. Ini dia inputnya seperti ini. Paham nggih? Input muter. Kemudian dari input apa yang terjadi di dalam matic? Di matic sendiri Pak Taufik, itu prinsip kerjanya dia adalah berdasarkan dari putaran kampas, yang kampas tersebut dia dijepit oleh display atau cover cloth. Atau plat besi ya, plat besi yang ada di sekitaran dari kampas. Nah, yang menyebabkan dia tertekan itu adalah piston. Ini saya sebutkan sedikit Pak Taufik. Ini kan di sini kan ada susunan kampas. Susunan kampas ini dia adalah yang dalamnya bergerigi. Yang coklat itu ya? Ya, dalamnya bergerigi ini adalah kampas. Yang sisi luarnya dia menonjol itu adalah displaynya. Nah, kampas dengan display ini ketika dia menempel, maka dia bisa memutar rumahnya nih. Sebentar, ini saya sebutkan kampasnya dulu. Ketika input shaft-nya itu dia tadi berputar, maka kampas juga akan berputar. Seperti ini Pak. Ini bukan satu ya, tapi keseluruhan. Contohnya karena dia mangkoknya. Nah, dia harusnya seperti ini.
Oke. Nah, di sini ada celah Pak Taufik. Celah ini adalah permainannya si kampasnya itu free atau lock. Oke. Oke. Ketika dia seperti ini maka dia ngelock. Lock. Ketika dia lepas seperti ini maka free. Kalau free dia bisa mutar, tapi kalau ngelock, kondisi dia ngelock seperti ini, kita putar. Putar semua rumahnya. Oh. Nah, karena dia plate-nya itu tadi menjepit. Nah, plate-nya menjepit itu dikarenakan ada piston. Di sini ada beberapa saluran, Pak. Ini saya coba simulasikan. Minta tolong Mas Triwanarno. Iya. Nah, ini salah satu di antara contoh. Di sini ada forward ya. Forward sama apa Mas Tino? Sama off run. Forward dan off run. Oke, ini kita coba cek di sini. Nah, dia bermain. Oke, kalau forwardnya. Nah, nah ini Pak Taufik. Ini ya, coba saya putar kampas ini ya. Nah, ini sebentar Mas Tino. Ini posisi dia free. Oke, ketika dia ini apa namanya? Posisi D. Coba ini free dulu. Coba Mas sekarang disemprot kanangin. Nah, dia kondisi seperti ini dia ngunci. Kemudian dia memutar. Keseluruhan ini memutar. Coba loss. Nah, ketika dia loss, nah ini dia bisa free lagi. Gitu ya. Jadi prinsip kerjanya itu adalah sebenarnya display dan juga kampas itu nih saya datangkan lagi kampas dan display-nya. Ini bawah. Oh ini. Nah ini saya datangkan ini Pak. Bentuk dalamannya itu tadi mirip seperti ini. Ini adalah kampas. Ini adalah display. Display itu yang dapat mangkokannya luar. Ininya penguncinya sisi luar. Kalau kampas penguncinya sisi sebelah dalam. Jadi ketika dia rapat seperti ini, dia tertekan oleh piston. Kalau dia renggang, dia free ya, bisa berputar sendiri-sendiri. Si kampasnya bisa berputar dengan bebas. Dan ini celahnya ini nggak boleh lebih dari 2,8 mili Pak. Kalau dia lebih dari jarak antara itu ya? Ya, ini nggak boleh terlalu jauh. Kalau dia kampasnya udah tipis, biasanya dia dimasukkan filler filler gauge ini dia bisa masuk lebih dari 3 mili. Ini nggak boleh lebih dari 3 mili. Ini kita ukur tidak boleh lebih dari 2,8. Oke. Nah, itu dari ininya pistonnya. Lah, lantas bagaimana piston itu bisa terangkat? Itu ada namanya line pressure, Pak. Ada jalur-jalurnya. Di sini ada jalur-jalurnya. Ini yang akan dilalui oleh oli itu masuk ke dalam pistonnya. Nah, tapi siapa yang menjadikan ini bisa masuk ke sini, ini bisa masuk ke sini, ini bisa masuk ke sini, itu adalah ini. Namanya body valve. Body valve ini adalah seperti labirin ya, Pak Taufik. Benar. Teman-teman bisa memilih di mana jalur-jalurnya, mana yang masuk ke rumah sakit, mana yang ke sekolah gitu kan. Nah, ini labirinnya ini. Nah, ini di sini ada pelunyar-pelunyar Pak Taufik. Nah, ini ada pelunyar-pelunyarnya Pak Taufik. Ini pelunyar-pelunyar ini dia yang memilih jalur mana dia akan dilalui. Nah, ini seperti ini dia jalurnya membuka atau menutup dan yang lain-lainnya. Di sini ada juga. Nah, kemudian di sini juga ada juga. Oke. Nah, ini yang mengatur adalah yang namanya solenoid. Solenoid itu Pak Taufik, ini adalah barangnya seperti ini. Nah, ini dia solenoid nih. Nah, ini solenoid. Solenoid ini dia yang akan menggerakkan pelunyar-pelunyar ini. Piston-piston yang ada di sini. Itu adalah yang menggerakkan adalah ini. Jadi bukan oli itu masuk ke sini, semua oli itu line pressure-nya itu masuknya di sini bukan. Tapi ini hanya sebagian saja yang dia fungsinya adalah menggerakkan ini. Nah, ini Pak. Fungsinya adalah menggerakkan ini. Sehingga dia bisa membuka, menutup jalur tersebut. Nah, ini kalau dia sampai ini kan celahnya sangat sempit sekali Pak Taufik. Kalau dia sampai ada kotoran di dalam body valve-nya ini, maka dia akan mengganggu kinerja dari pelunyar-pelunyarnya. Jadi macet. Kalau macet nanti olinya pun juga nggak masuk ke dalam piston. Gitu. Oke. Nah, ini sudah, kemudian ini sudah, ini piston. Lalu bagaimana gerakannya antara input kemudian masuk ke piston? Ini akan kita jelaskan. Ini bagian yang paling penting nih menurut saya nih. Ya, betul Pak. Nah, ini adalah input ya. Jadi ini, coba ini Mas Triwanarno. Semuanya Mas. Dari bawah sampai atas Mas. Oke. Nah, ini ketika dia berputar seperti ini Pak Taufik.
maka si ini rumahan kampasnya ini dia akan bergerak. Rumahan kampasnya ini dia juga akan bergerak, berputar. Nah, ketika dia berputar seperti ini maka kampas-kampas yang ada di dalamnya dia akan bergerak. Dan ini input shaft ini dia akan melalui beberapa planetary. Oh, nice. Planetary ini fungsinya dia buat mengubah arah putar, Pak. Misalnya kayak gigi mundur. Kalau dia gigi mundur, ini reverse-nya, dia ada 2 kampas. Oh. Ini kampas ini dia ketika kondisinya ini saya pasang dulu Pak Taufik ya. Ini adalah input shaft yang dari mesin Pak Taufik. Iya. Oke. Nah, ketika dia berputar seperti ini Pak, ini prinsip kerjanya sama dengan yang di sini. Ketika dia mendapatkan tekanan piston akan mengunci, maka input shaft ini tadi, ini kan dia kan input shaft itu kan berputar terus Pak. Betul. Berarti kampas yang ada di dalam sini. Nah, ini kampasnya sini dia akan berputar. Seperti itu. Kalau dia misalnya dapat tekanan, dia akan ngejepit. Kalau ngejepit berarti rumahnya ini dia ikut berputar. Dan itu akan meneruskan masuk ke planetary gear, kemudian akan masuk ke sini, kemudian nanti dari sini ini ada rumah juga. Ini nggak saya paskan ya. Kalau paskan harus posisi pas, paling nggak teman-teman bisa tahu simulasinya. Ini kondisi seperti ini Pak Taufik, itu dia akan berputar kayak gini. Ketika dia putar seperti ini dia ini akan berputar seperti ini, kemudian dia akan masuk ke planetary ini Pak. Masuk, kemudian outputnya akan sampai ke sini. Ini saya ambil contoh sampai outputnya saja. Outputnya seperti ini. Sehingga ketika dia ini tadi mangkokannya muter Pak, ini dia akan memutar karena di sana ada planetary gear-nya. Itu dia akan memutar output ini. Nah, sehingga dia keluar masuk ke gardan. Di sini ada gardan. Nah, gini Pak Taufik ya. Jadi ketika dia ini berputar seperti ini, gardan akan berputar. Nah, ini adalah rangkaian penyaluran tenaga putaran dari mesin masuk ke input shaft, kemudian ke kampas-kampas, kemudian nanti ketika kampas itu dia pistonnya terangkat, itu dia akan menggigit kampas sehingga outputnya ini akan berputar masuk ke gardan. Sudah paham ya? Nah, ketika si gardan ini tadi kondisinya lampu merah di D. Berarti kan dia kan harusnya kan tersalurkan. Betul. Dikarenakan tersalurkan, gardannya ini terkunci, mana yang lebih dulu? Apakah konverter atau kampas yang akan slip? Kampas, karena kampas adalah yang paling dekat dengan outputnya. Seperti itu. Jadi sebelum masuk ke konverter yang slip, kampasnya dulu slip. Jadi ketika dia seperti ini, ini kan dia kan output ya. Jalan nih. Ini ditahan. Ditahan gini. Si inputnya ini, itu dia masih berputar. Nah, tadi kan ada kampas Pak Taufik. Betul. Nah, ini ada kampas nih, saya lepas saja nih biar. Nah, ini kan ada kampas Pak Taufik. Kemudian ini ada piston. Ini tadi yang bergerak-gerak ya. Benar. Nah, dia tekanannya menggigitnya itu berdasarkan dari tekanan oli. Jadi RPM semakin tinggi, tekanannya akan semakin tinggi juga. Tapi kalau di lampu merah, RPM-nya kan rendah. Benar. Sehingga dia tekanannya tidak begitu besar. Tetap ada tekanan. Nanti akan kita sebutkan gambarannya. Nah, ketika dia ada tekanan, maka di sini akan ada slip sedikit karena putarannya dari input itu tadi masih ada. Tertahan tapi tetap muter gitu ya? Tertahan tapi tetap muter. Tapi dengan tertahannya ini otomatis dia putarannya masuk ke input ini. Efek dari outputnya tertahan itu tadi, si inputnya ini juga lebih pelan lagi. Ini lebih pelan, sehingga ini lebih pelan. Tahanannya ini tadi itu akan masuk ke dalam konverter. Torque converter ini tadi. Makanya slip yang terbaca ini adalah di konverter. Tapi sebelum masuk ke konverter, slip yang lebih dulu adalah yang di sektor kampas. Untuk itu kampas itu tadi dia mengalami gesekan ya. Dia gesekan. Mangkokannya ini dia tertahan. Tapi kampasnya masih muter karena ada putaran dari dalam mesin. Dari input shaft dari dalam mesin. Nah, itu berarti mengakibatkan kampas itu tadi terkikis. Nah, kikisannya seperti ini Pak Taufik. Kikisannya seperti ini. Meskipun ini tidak ekstrim ya, tapi ini adalah langsung ya. Ya, tapi ini adalah kikisan dari kampas. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Di dalam sini
itu ada filternya. Oh, ada filter ya? Ada filternya. Nah, ini filternya seperti ini. Tuh, ini sangat lembut sekali. Ini filter yang sebelum masuk ke body valve. Jadi oli sebelum masuk ke body valve itu kan dia kan ada sisa-sisa kayak gini, Pak. Ada sisa-sisa kampas kayak gini. Itu yang dia mau masuk ke body valve ini. Tadi kan kita kan mengkhawatirkan itu tadi akan mengakibatkan macet ya. Ini ada filternya. Tapi meskipun ada filternya ini, untuk gram-gram yang sangat lembut, dia bisa lolos dari filter ini. Sini aja yang gampang. Lolos dari filter ini kemudian masuk ke area body valve. Itu kondisinya ketika dia posisi D lampu merah stop. Saya nggak ingin banyak terlalu menjelaskan di mekanikalnya. Kita sudah memiliki gambar. Oke. Saya akan gambar apa ini, Mas? Gambar binatang. Nah, ini siapa yang gambar nih, Mas? Yang lukis siapa, Mas? Nah, ini ada, kita dapat data. Printer. Oke, ini kondisi netral dan posisi stop ya Pak Taufik ya. Ini tadi kita sudah berbicara masalah konverter, kemudian kita sudah berbicara masalah kampas-kampas yang ada di dalamnya, akan saya sebutkan, dan ini ada outputnya yang masuk ke dalam gardan. Di sisi yang lain di sini Pak Taufik, ini dia sebelum masuk ke gardan, output ini kan dia kan terhubung dengan ini Pak. Ini sebenarnya ada lock parkingnya. Nah, dia yang melock parkingnya adalah poros outputnya ini. Coba Mas Taufik di parking. Nah, ketika kondisi parking, ini P nih. Ini dia akan mendorong gear yang ada di dalam sana. Sayang ini belum saya bongkar. Oke. Nah, terkunci. Kunci. Ini coba diangkat aja, Mas. Oke. Ini kondisi ini nggak bisa diputar ya? Nggak bisa diputar. Ini dia parking. Coba Mas, kalau misalnya dia masuk. Oke, ini R ya. Ini R kondisinya dia free. Kemudian kalau N, ya N juga free. Oke, kalau kita ngelihat di sini Pak Taufik, ini kondisi seperti ini, dia inputnya itu berputar. Nah, outputnya ini dia berputar. Artinya kondisi yang tadi sudah saya terangkan, mulai dari poros input sampai dengan output itu sebenarnya dia mulai dari mesin hidup saja sudah terhubung. Kampas itu berputar terus. Kampas berputar, tapi tidak dijepit oleh display. Tidak, piston tidak mengangkat sehingga dia tidak mengunci. Nah, di sini kondisinya kalau dia posisi mundur ya. Ini posisi mundur. Ini dia putaran dari konverter yang masuk ke input shaft. Ini dia akan masuk. Kemudian dia reverse clutch-nya ini dia akan bekerja. Reverse clutch itu posisinya kalau yang di barang aktual itu yang ini Pak. Yang kampasnya 2. Nah, ini reverse mundur clutch. ya? Ya, ini mundur. Di sini ada brake band-nya. Kemudian, nah itu sampai ke kampas low reverse-nya yang ada di sisi sebelah output di bawah sana Pak. Paling bawah ya? Di bawah sebelum masuk sini. Di bawahnya ini lagi ya? Posisi kampasnya ada di sini. Posisi kampasnya ada di atas sini. Seperti itu. Tapi ini kampasnya belum dipasang. Belum dia pasang. Nah ini kampasnya ini Pak. Nah, ini masih ada lagi paling ya, bawah posisinya di paling bawah. Ini adalah outputnya. Sebelum output ya. Sebelum output. Kayak gitu. Nah ini dia tertahan sampai ke output shaft-nya. Apabila output shaft ini dia stop, maka ini tetap menekan Pak. Oh iya tuh. Reverse ini dia menekan, ini low reverse ini dia menekan, reverse-nya juga menekan. Pistonnya itu tadi tetap dorong. Kalau Pak Taufik habis saya terangin gini, Pak Taufik tahunya gimana? Kalau misalnya piston terdorong, apakah di sana kampasnya mengalami slip atau tidak? Harus ya, pada saat dia terdorong, iya. Dia kan masih ada putaran kampas nih. Benar. Displaynya dia kan kedorong. Berarti ada slip nggak? Ada slip. Oke, ada slip ya. Nah itu adanya slip itu pertama kali terjadi di kampas, bukan di konverter. Pertama kali. Nah kemudian ini ketika dia posisi 1 atau posisi D ya. Posisi D awal berangkat. Nah, jadi dia kan kalau posisi D awal berangkat itu kita anggap adalah posisi 1. Ketika konverter ini dia berputar, kemudian dia input shaft-nya itu berputar, yang bekerja siapa saja? Ini banyak faktor Pak. Ada forward clutch-nya bekerja, overrun-nya bekerja, low reverse brake-nya juga bekerja. Kemudian dia masuk ke output-nya. Jadi rangkaian-rangkaian ini tadi, ini dia bekerja. 1,
Kemudian ini dia forwardnya bekerja. 2, ini dia pistonnya tertekan. Jadi saluran ini Pak Taufik, Ya. ini dia terisi oli semua. Oh, bukan satu-satu ya? Bukan satu-satu, tapi ini semuanya terisi oli. Oke. Karena dia bekerja awal bekerja. Nah, itu baru posisi 1 ketika dia, ini titik bahasan kita adalah ketika D ya. D, ya. Stop, ditahan. Itu adalah kampasnya dulu yang slip di sini. Nah, apa saja sih sebenarnya yang bekerja ketika dia mobil tersebut mengalami ini? Mengalami kinerja ini mulai dari posisi dia R. Posisi R itu reverse clutch-nya itu bekerja dan juga low reverse clutch-nya. Jadi reverse clutch-nya itu ini, dia pistonnya tertekan, kemudian ini kan untuk pengembalinya ya. Nah, ini adalah untuk yang output-nya, yang tadi ini dia bekerja. Lalu kemudian ada lagi kalau dia posisi D. D itu kondisinya ini kondisi belum overdrive. Oh iya, masih. Dia kondisi awal jalan. Ini dia forwardnya kerja, overrun-nya kerja, second apply-nya dia kerja atau band servo-nya dia kerja. Kemudian di sini ada forward-nya. Kalau forward itu dia tergantung progresifnya akselerasi ya. Jadi dia masih tekanannya itu belum begitu besar. Nah, ini ada low reverse brake-nya. Jadi 4 komponen 1, 2, 3, 4 itu dia bekerja semua Pak. 4 komponen itu pistonnya neken semua. Jadi kalau 4 komponen pistonnya neken semua, sementara input shaft-nya ini dia muter, meskipun muternya nggak sesuai dengan RPM ya. Tapi dia kan ada putaran. Nah, nanti kan si kampas ini kan akan terus berputar. Betul. Sementara display-nya dia meskipun dia tidak semuanya tertekan dengan sempurna, jepitan yang sempurna, tapi dia kan tetap ada kondisinya pistonnya itu dia terdorong. Nah, kalau dia pistonnya itu terdorong, nanti kan lama-lama akan melambat, kemudian sampai ke konverternya dia RPM-nya kan semakin turun. Kalau RPM-nya semakin turun, konverternya yang lock up-nya itu tadi nggak neken, akhirnya free. Nah, free-nya itu di konverternya yang kebaca sleeve ref kembali. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Baik. Nah, berarti Mas Ardi, ini saya jadi muncul pertanyaannya begini. Pada saat tadi D, ya kan, ternyata apa namanya, clutch plate ya, apa? Display ya. Display itu kan menekan ya? Iya, menekan, piston menekan. Ya, biarpun RPM sudah turun. Gini. Ya. Nah, ini dia muter. Seperti ini. Ini dari input shaft ya, Pak? Ya, benar. Misalnya ini saya ambil satu contoh. Ini dia yang menekan. Nah, ini. Ini meskipun hanya sebagian saja ya. Ini seperti ini Pak, menekan. Seperti itu. Nah, tuh. Menekan semua, ini muter. Nah, tuh. Oke, terus ini kan dia kan tertahan. Tertahan ya. Nah, kemudian nah, jadi pada saat tadi apa namanya? Oli sudah D ya, posisi D, tapi dia lampu merah diinjak rem. Nah, otomatis kan ini masih tetap berputar kan sebenarnya? Ya, betul. Ini masih ada putaran dari input shaft-nya. Ya. Masih ada putaran dari sini. Nah, ini masih berputar. Ya, pertanyaannya itu di sini kampas juga sedikit tergesek dengan apa namanya tadi yang display. Ya. Nah, sedangkan ini kan juga terendam oleh oli. Betul. Iya. Nah, sebesar apa sih sebenarnya kemungkinan kampas tadi itu jadi rontok? Padahal di sini masih ada oli sebenarnya. Ada olinya. Betul. Jadi kalau untuk yang namanya gesekan meskipun dia ada olinya, itu tetap terjadi pengikisan. Oli itu hanya fungsinya untuk ini Pak, merendam supaya si kampas itu lebih awet. Makanya kita antara kopling basah dengan kopling kering itu jauh lebih awet kopling basah. Karena apa? Dia terendam oleh oli, makanya di antara syarat kampas itu dia nggak boleh batas ini ya? Getas. Nah, ini dia harus tahan terhadap oli. Kampas ini. Sifat kampas basah dia wajib tahan terhadap oli, tahan terhadap pelumasan. Nah, meskipun dia terendam oli, dia tetap ada gesekan. Lagi-lagi nggak ekstrim. Ya. Tapi kalau di antara dia netral dengan kondisi D, itu kondisi netral itu si kampas bisa gini Pak. Dia asik-asikan aja, lari-lari aja. Karena tidak ada. Ya, karena si displaynya nggak nekan. Displaynya nggak nekan. Ketika dia displaynya ini tadi nekan seperti ini, seret. Nah, kayak gitu. Ini kampas tetap berusaha berputar ya? Tetap ada putaran. Betul, tetap ada putaran. Gini Pak, logikanya. Logikanya adalah
mobil Matic D, kenapa kita ngecek Matic itu ketika beli mobil bekas itu kondisi di D itu dia harus jalan tanpa digas. Kenapa? Karena kampasnya masih bagus. Oh iya. Kampasnya masih ngegigit. Syaratnya itu ya? Syaratnya itu. Makanya kita kalau beli mobil Matic, saya kan selalu mewanti-wanti. Nih, cara cek nih. Di D, nggak usah digas, mobil jalan. Berarti normal? Normal. Karena apa? Karena di situ kondisi kalau dia direm, sedikit saja direm, itu dia kampas ini sudah mulai, sebenarnya dia masih menggigit kampas itu. Karena apa? Kalau remnya dilepas dikit, mobil dia jalan lagi, betul. Tapi kalau ditekan remnya, maka dia terjadi gesekan di situ. Gesekan ini meskipun nggak sampai brol hancur, nah itu tapi lebih baik apa ketika dia di netral maka dia bisa lari-lari gini nih kampas ini. Tapi kalau dia di D, nah dia agak kejepit dikit, kampasnya agak ngek. Ya intinya gitu Pak. Jadi dengan seperti ini kita sih menjelasinya bahwasanya kalau dia di netral itu better daripada ketika dia di D. Sekarang masalahnya yang menjadi momok. Lah kalau di netral di D itu kan berarti dia ini cepat rusak. Misalnya dia nggak cepat rusak. Kalau untuk pistonnya itu yang kalau dibicara ininya, ausnya, sealnya. Yang kalau misalnya kalau dia sering-seringan kan ya nggak mungkin juga Pak kita jalan gitu. Baru 5 detik D, kita langsung N terus di D lagi N lagi. Di D kan nggak ekstrim itu. Kita kan memanfaatkannya adalah ketika dia di lampu merah dengan detikan yang cukup lama ya udah ditaruh di N ya kan. Kalau dia masuk ke D lagi itu nggak mungkin yang sampai kampasnya menjadi slip parah ketika dia dari RPM putaran inputnya yang begitu cukup besar. Kemudian dia mendapatkan tekanan dari piston lalu si kampas ini tadi slip parah itu enggak juga. Dia cuma gini aja nih geraknya nih Pak nih misalnya. Makanya celah itu nggak boleh lebih dari 2,8 mili. Berarti Mas ada yang harus diluruskan di mindsetnya kita sebagai pengguna Matic ya. Saya kan yang bukan orang paham tentang mekanikalnya. Nah berarti sebelumnya saya tuh mikir pada saat kita pindahin ke D gitu ya. Nah N D gitu ya. Nah di sini tuh ada gigi itu loh yang tiba-tiba melanjutkan tenaga mesin ke tenaganya Matic. Iya, Matic. Jadi dia tiba-tiba gudubak. Enggak. Ya tetap gear itu tetap ada. Di dalamnya ini kan ada gear, Pak. Betul. Ada gear. Tapi itu kan gearnya itu kan dia sebenarnya bukan yang bergesekan. Bukan kalau kayak gigi manual itu kan kelihatan. Gigi manual itu antara gear satu dengan gear lain itu kan ada sinkron mesh-nya yang masuk. Kalau yang Matic ini enggak. Matic itu kampasnya yang bermain. Kalau gearnya itu dia enggak yang begitu gear dengan gear masuk gini enggak. Celok gitu enggak. Ini yang harus diluruskan kelihatannya Mas. Jadi ini tuh dia paten posisinya ini antara gear satu dengan yang lainnya dia enggak yang keluar masuk itu enggak. Bukan, tapi yang bermain adalah di kampasnya. Mungkin itu yang ditakutkan kalau dia N ke D jadi dia masuk gear itu masuk ke karena masih kebayang yang pakai manual kan Mas. Kebayang gear-gearnya itu loh. Saya pahami Pak. Keluhan Bapak saya pahami. Baik, kawan-kawan, ini penjelasan. Tapi Matic ini memang banyak belakangan ya kita temuin memang banyak mengalami kerusakan di mechanical eksternalnya Matic seperti tuas transmisinya itu dia kan menjadi longgar ya ininya karena memang pengoperasianan juga. Jadi pengoperasianan misalnya gini, ketika dia mau menghidupkan mesin, kondisinya dia udah parkir di P, itu mau pindah ke R kan susah, otomatis kinerja device-nya keras. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab loss-nya seling transmisi. Seling transmisi. Pernah kita buat konten Mas itu? Kita pernah buat konten. Kontennya linknya di sini Pak. Ada. Beneran nih? Bener. Saya tiap kali bilang tapi di sini Pak ya, nggak ada ini. Ya, linknya di sini. Nah itu kalau dia sampai lepas selingnya, itu dia nggak akan mampu mengubah ini Pak. Ini. Ini. Di sini. Seling itu terhubung dengan di sini. Jadi dia kalau di dalamnya itu dia sebenarnya cuma ngubah-ngubah jalur yang ada di body control valve aja. Dan juga mekanikal yang dari parking tadi ini. Nah, ini parking tadi. Dia ngubah-ngubah gini, kemudian dia parkingnya. Nah, ini dia kan kelihatan nih, dia pengunci parkingnya itu seperti ini teman-teman. Ini apa nih? Parkingnya itu apa nih? Nah, ini dia satu Pak. Ini? Nah, kalau ini P, parking sampai ke sana. Dia ngunci di gear outputnya.
Kita pun juga ada ini ya, mewanti-wanti ke teman-teman pengguna Matic bahwasanya kalau pakai oli Matic yang penting diperhatikan adalah olinya, Pak. Ini di sini udah ada oli nih. Nih Pak Taufik nih. Ini oli, ini gram-gram. Nih gram-gramnya kayak gini nih. Nah, ini gram itu bisa meliputi kampas, ada juga gram-gram dari besi. Besinya apa, Mas? Nah, besi itu bisa dari display-nya. Display itu yang ini. Iya, display yang putih tadi ya, besi tadi ya. Pak, mana Pak? Tadi Pak Topik ngumpetin di mana, Pak? Ini, Pak. Nah, ini. Nah, ini, Pak. Oh, digesek juga ya. Ini kan kampas nih. Ini kan display. Nah, display ini kan besi ada ya? Apa warnanya ini, nih. Tuh, warnanya tuh. Itu apa, besi ya, Mas ya? Ini tadinya papan, Pak. Berevolusi ya? Besi, Pak. Nah, ini besi dia kan ada perbedaan warna ya antara ini plate sisi luar sama sisi kupingannya ini. Nah, dia kan berbeda warna. Nah, sisi yang dapat kampas ini dia kan ada bekas-bekas ausnya ya. Iya, benar. Nah, bekas-bekas ausnya itu yang tadi ini. Nah, ini ada kayak bekas kampas, ada bekas gram-gram besi. Nah, ini kalau sampai masuk ke dalam sini, ini yang menjadi fatal. Ini yang menjadi fatal. Jadi pelunyer-pelunyernya itu tadi yang ini. Pelunyer-pelunyer ini tadi dia, ini kita anggap kayak gini nih yang gampang, Pak. Kalau gampang kan dia gini nih. Tuh. Nah, ini gampang nih. Kalau dia susah macet, wah ini sampai digedok-gedok ini nggak bisa keluar, Pak. Nggak jalan dan akhirnya metiknya menghentak. Kemudian kalau metiknya itu menghentak, itu perpindahannya pun juga jadi nggak nyaman gitu kan. Padahal metik kan tujuannya dibuat untuk kenyamanan. Tapi karena dia mengentak jadi nggak nyaman. Nah, itu semua disebabkan karena kotoran. Kotoran disebabkan karena selip. Oke. Baik, gitu Pak ya. Oke, baik kawan-kawan semua. Oke, jangan lupa ganti oli metik, Pak. Nah, ganti oli metik per berapa, Mas? 40.000 km sekali. 40.000 km sekali. Oke, semoga video dari kami ini membuka mindset kita semuanya. Mungkin dari kita banyak salah dan dosa, mohon dimaafkan. Baik. Terima kasih, Mas Terima kasih, Ardi. Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.